Kalian tidak lupa dengan kami ya. Oke, kita akan sama-sama memuji Tuhan pagi ini. Ayo sama-sama berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus dengan gerakan ya. Yuk, kita pujikan pagi ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk chapel yang sudah bisa kami jalani selama kami belajar di rumah. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami akan memulai chapel kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin kami, menolong kami dimanapun kami berada, supaya kami dapat mendengarkan suara Tuhan dan kami bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang ada di tempat ini, untuk semua teacher, dan juga untuk setiap anak-anak yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Mr. Paul. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan. Kita dengarkan baik-baik ya. Kita akan pujikan dulu lagu Give to You sebelum mulai firman. Everything I am
Good morning, this is Pak Paul dan saya senang sekali bisa berbicara dengan kalian semua. Saya sangat rindu kalian. Saya sekarang ini ada di Karis dan di sini agak sepi. Saya sangat rindu semua anak, semua energi. Saya rindu lihat kalian bermain di playground, lari-lari kemana-mana dan belajar dengan semangat. Dan kita semua sedang mengalami zaman yang sulit ya. Kita tidak boleh kemana-mana. Dan pasti kalian sangat rindu teman-teman. Dan saya harap kalau kita semua berdoa setiap hari ya, sehingga Tuhan akan membantu kita dan buat kita aman dan melindungi kota kita dan melindungi Karis sehingga nanti tidak jauh lagi kita bisa semua bersama lagi di Karis. So, mari kita berdoa ya. Father, thank you so much for this beautiful new day, and we just pray for all the people who are sick, for all the people who are suffering because of COVID-19. We pray that you bring healing to them, and we pray that you protect us, protect our families, protect everyone in Karis, and that you bring us all back together again in the future, safely and healthy. This we pray in Jesus' name. Amen. Saya ada 3 anak dan Ibu Cindy dan saya. Dulu waktu anak masih kecil dan waktu masih umur SD dan SMP, kami sering membawa mereka ke Pulau Sempu. Nah, Pulau Sempu ini di mana? Kalau berangkat dari Malang pergi ke selatan dan pergi kira-kira 2 jam, akhirnya akan sampai laut, akan sampai pantai, dan di sana ada desa dan bisa mencari seorang nelayan dan bayar sedikit sehingga dia bisa membawa kami kira hanya 10 menit sampai pulau yang kecil namanya Pulau Sempu. Dan Pulau Sempu ini itu ada hutan luar biasa, agak liar, tidak ada satupun rumah, tidak ada apapun yang dibangun. Ini sangat natural, alami saja. Terus kami sebagai keluarga pergi naik kapal dan dibawa ke Pulau Sempu dan saya bayar nelayan. Nanti sore datang jemput kami. Terus ini kami mendaki kira-kira 2 jam sampai paling selatan. Ini mendaki di hutan. Dan tapi kami mendaki, berjalan-jalan dengan senang hati, kami menyanyi, kami bercanda begitu, dan akhirnya kami lihat ada danau sangat indah, ada pasir luar biasa putih sekali, dan di sana bisa lihat laut sejauh yang mata bisa lihat. Dan ada tempat di Pulau Sempu sangat indah ya, bisa lihat seperti surga di sana. Terus kami sering pergi mendaki di sana. Tetapi ada satu kali saya membawa keluarga kami pergi untuk mendaki di Pulau Sempu. Dan kami dibawa ke pulau oleh nelayan seperti biasa. Tetapi yang kami tidak tahu itu karena baru malam sebelumnya itu hujan sepanjang malam. Nah, kamu bisa membayangkan kalau hujan sepanjang malam, kalau jalan setapak akan seperti apa? Ya, kamu benar. Itu isi penuh dengan lumpur dan tidak seperti biasa. Itu luar biasa licin dan setiap berlangkah ini kaki turun masuk mungkin 5 atau 8 atau 10 senti di dalam lumpur. Di setiap langkah begitu, our shoes were sinking into the mud
Dan kami jalan, berkeringat, semakin panas, semakin capek begitu, kami mulai mengeluh. Dan ini yang biasanya mendaki 2 jam saja, ini 4,5 jam sampai ke danau. Dan setelah beberapa jam di sana, kami harus mendaki kembali dengan semua lumpur begitu. Dan kami pulang malam itu luar biasa capek. Dan semua tidak mau kembali ke Pulau Sempu lagi. Oke. Dan saya belajar jangan pernah mendaki kalau baru hujan. Karena tidak menyenangkan ini berjalan di dalam lumpur. So, terkadang ini di dalam kehidupan kita ada lumpur. Tetapi saya tidak maksud lumpur seperti di Pulau Sempu, tapi lumpur kehidupan. Karena kehidupan terkadang sulit. Kehidupan terkadang merasa sakit. Terkadang kehidupan sedih. Terkadang kehidupan membingungkan. Dan kalau kamu menghadapi krisis atau menghadapi atau mengalami sesuatu yang luar biasa sulit, seharusnya kamu melakukan apa ini? Terus ini saya mau membaca sesuatu sangat hebat karena firman Tuhan ini luar biasa memperkuatkan saya. Dan ini dari Mazmur 40. Nah, ini ditulis oleh siapa? Ini ditulis oleh Raja Daud. Dan Raja Daud, mungkin kita pikir kehidupan raja itu mudah sekali dan santai dan mewah. Pasti tidak. Kehidupan Raja Daud luar biasa sulit karena pemimpin ada banyak tekanan dan banyak menderita, banyak keputusan dan banyak musuh. Terus kita tidak tahu keadaan apa Raja Daud menulis ini. Tetapi Raja Daud menulis dia seperti tenggelam di dalam lumpur. Dan ini dia menulis. Ini dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 3. Aku menantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Lalu dia memperhatikan aku dan mendengar seruanku. Seruan. Dia menarik aku dari lubang yang berbahaya, dari paya atau rawa-rawa yang berlumpur. Dia meletakkan aku di atas batu sehingga langkahku kukuh. Dia mengajar aku menyanyi lagu yang baru, lagu pujian untuk Allah kita. Banyak orang yang melihat perkara ini akan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Terus ini kita lihat Raja Daud di dalam keadaan yang merasa seperti mustahil. Apa bisa membayangkan orang tenggelam di dalam lumpur, terus dia coba melarikan diri, coba pergi dari keadaan begitu, tidak bisa karena dia bergumul untuk keluar dari lumpur dan dia tenggelam lebih banyak lagi. Apa kamu pernah merasa seperti itu? Mungkin ada tugas, ada PR, mungkin kamu pernah hadapi ujian atau keadaan sulit, mungkin sesuatu sulit di rumah atau keluarga, atau kamu pernah hilang kakek nenek atau pernah hilang teman. Ya, you know what? Life is hard, guys. Kehidupan pasti sulit. Lebih cepat kita mengerti ini, lebih bijaksana kita. Tapi walau kehidupan itu sulit, Tuhan selalu ada. Terus yang saya mau itu kita belajar untuk melakukan yang Daud melakukan. Itu apa? Karena awalnya Daud coba handle problem diri sendiri tanpa Tuhan. Tetapi dia terus gagal dan semakin putus asa. Semakin sedih.
semakin capek, semakin lelah. Tetapi akhirnya Raja Daud menyerah. Menyerah itu artinya apa? He just sat down and he said, Tuhan, tolong bantu aku. Nah, ini kalimat sangat-sangat hebat. Karena Tuhan mau membantu kamu. Terus ini dia berdoa, God, please help me, God. Tuhan Yesus, aku perlu bantuan. I need your help. Terus ini kita menunggu. Dan tahun ini Inspired itu tema kita. Inspired ini apa? Kita berdoa dan kita tenang dan kita mendengar dan kita merenungkan dan kita menunggu. Dan akhirnya Tuhan yang selalu dengar suara hati kamu akan pasti mendatang untuk membantu kamu, dan Tuhan akan angkat kamu dari keadaan lumpur, keadaan yang mustahil, yang sulit. Dan Tuhan pasti akan respon dan membantu kamu dan akan membawa kamu ke tempat yang kuat. Tuhan akan memberi kekuatan pada kamu. Terus ini saya mau kalau kita semua pikir ya. Kita semua belajar. Kapan saja kita takut atau marah atau stres atau merasa bingung, tidak tahu seharusnya berkata apa, tidak tahu seharusnya melakukan apa begitu. Setiap kali kamu merasa begitu, saya mau kalau kamu berhenti sebentar. Berhenti sebentar, tenang, dan ingat siapa yang mempunyai kuasa. Tuhan yang mempunyai kuasa. Terus ini saya mau kamu selalu belajar, bisa setiap hari, bahkan bisa setiap menit, sepanjang hari. Kita sepanjang hari ada percakapan dengan Tuhan. God, please help me. Sebentar lagi ada ujian, Tuhan tolong bantu aku. Merasa bersalah, Tuhan tolong ampun aku. Merasa marah, Tuhan tolong kasih kesabaran bagi hatiku. Merasa stres, Tuhan tolong kasih aku damai sejahtera. Merasa bingung, Tuhan tolong kasih jawaban bagi aku. Ini maksud tempat yang kuat. Dan Tuhan akan memberi pada kamu solusi yang kreatif. Seperti Raja Daud ini berkata bahwa Tuhan tidak hanya membawa dia ke tempat kuat, tetapi Tuhan memberi lagu yang baru, musik. Musik itu mengisi hatinya. Dan Tuhan tidak hanya memperkuatkan dia, tetapi Tuhan memberi kreativitas bagi dia. Dan ini kamu juga bisa luar biasa kreatif kalau kamu menerima kreativitas itu dari surga. Terus mari kita semua di Karis semakin menjadi orang yang tidak hanya percaya Tuhan dari jauh, tetapi kita orang yang berjalan bersama dengan Tuhan sehari-hari. Terus ini saya mau kalau kamu sekarang praktis ini, saya mau kalau kamu pikir apapun yang buat kamu stres atau sedih, atau takut sekarang, atau bingung. Dan saya minta kalau kamu menyerah, maupun menyerahkan, mengasihi, kasih itu kepada kaki Tuhan. Dan berkata, Tuhan ini, Tuhan lebih kuat. Tuhan lebih kuasa dari aku. Tuhan lebih bijaksana dari aku. Tuhan yang bertanggung jawab masalah aku. Please God help me ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, apapun itu yang kami mengalami sekarang yang sulit, kami mau menjadi orang yang selalu berjalan dengan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan,
selalu minta bantuan dari Tuhan. Dengan apapun yang kita hadapi, kita tidak sendiri. Karena Tuhan selalu ada dan akan menjawab. Ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.